Halo pencinta sepak bola, ketemu lagi dengan kami Fomatic Channel. Ya, masih di ajang Piala Eropa 2020 yang diselenggarakan di tahun 2021. Kita sudah masuk ke dalam babak 8 besar. Kali ini kita akan membahas pertandingan yaitu antara Swiss melawan Spanyol. Luar biasa ya, pertandingan semalam itu antara Swiss dengan Prancis terjadi beberapa drama. Dari awalnya Swiss unggul dengan gol sundulan yang sangat indah kalau menurut kami. Entah kenapa backnya Prancis kayak terpaku gitu. Kenapa strikernya Swiss dibiarkan melompat sendirian, gak ada duel sama sekali di sana. Lalu dilanjutkan dengan Swiss mendapatkan penalti kembali, peluang besar untuk lebih unggul daripada Prancis. Tapi di situ ada satu titik ternyata Benzema membisikin loh ke Hugo Lloris loh. Ini Rodriguez akan nendangnya ke arah sini. Ternyata luar biasa, Hugo Lloris berhasil menghalau penaltinya dari Swiss. Tapi nggak jauh dari situ, ternyata apa? Benzema berhasil mencetak gol yang akhirnya menyamakan kedudukan. Dan berselang beberapa menit dari itu, Benzema mencetak gol lagi dan akhirnya unggul Prancis dengan skor 2-1. Luar biasa, sangat menarik pertandingan kemarin. Nah, selanjutnya Prancis berhasil unggul 3-1, tapi di babak kedua Swiss berhasil mengejar ketinggalan menjadi 3-2 dan akhirnya menyamakan kedudukan menjadi 3-3 dan memaksa Prancis melalui babak perpanjangan waktu. Luar biasa bahwa untuk perpanjangan waktu skor masih sama 3-3 dan akhirnya diselesaikan oleh tendangan adu penalti. Adu penalti pun sangat menarik sekali. Sampai pertandingan terakhir itu semua gol. Tidak ada kiper yang berhasil menghawal penaltinya lawan. Tapi di penendang terakhir yaitu Kylian Mbappe, kiper Swiss berhasil menghalau penaltinya Kylian Mbappe dan akhirnya Swiss maju ke babak selanjutnya. Luar biasa. Nah, bagaimana dengan pertandingan antara Kroasia melawan Spanyol? Di situ terjadi drama juga. Bayangkan dengan awalnya kiper Spanyol tuh kayak melakukan kesalahan sendiri yang gak jelas dan akhirnya gol bunuh diri. Baru kali ini kiper gol bunuh diri. Dia menerima back pass dari pemain back tapi tidak bisa menerima dengan sempurna dan akhirnya masuk ke gawang. Sungguh memalukan. Tapi untungnya di situ kiper Spanyol berhasil bangkit dari kesalahannya dan melakukan performa yang cukup baik kalau menurut kami. Ya, akhirnya Spanyol berhasil mengejar ketinggalan dengan akhirnya skor sama 1-1. Dan bahkan Spanyol sempat unggul 2 gol menjadi skor 3-1. Tapi di menit-menit terakhir ternyata Swiss berhasil mengejar ketinggalan. Dan beberapa menit kemudian di babak injury time Kroasia berhasil menyamakan kedudukan. Sungguh luar biasa. Skor 3-3 dilanjutkan dengan perpanjangan waktu. Nah, hanya ketika masa perpanjangan waktu sepertinya pemain Kroasia sudah kehilangan sepertinya sudah kehilangan sentuhan kalau menurut kami dan akhirnya Spanyol berhasil unggul dengan skor 5-3. Luar biasa, sungguh menarik pertandingan semalam itu, sungguh menarik. Nah, bagaimana nih peluangnya antara Swiss dengan Spanyol? Kita coba lihat dulu statistiknya seperti apa ya. Oke, kalau kita melihat dari 6 pertemuan mereka terakhir, sepertinya Spanyol sedikit lebih unggul ya. Spanyol berhasil menang 3 kali, mereka seri 2 kali, dan Swiss berhasil menang 1 kali. Pertemuan mereka terakhir ternyata di ajang UEFA Nations League di tahun 2020. Di bulan November, Spain dan Switzerland seri 1 sama, tapi di bulan Oktober, Spain berhasil menang terhadap Switzerland dengan skor 1-0. Ya, 2020 jaraknya dekat ya. Sepertinya pelatihnya paham nih dan agak menarik nih sepertinya pertandingan kali ini. Oke, kita masuk ke tim statistiknya ya. Oke, kalau dari perben statistik dalam hal syuting Spanyol lebih unggul karena berhasil melakukan 18 kali syuting per game. Bagaimana dengan duel di udara? Spanyol juga lebih unggul sebesar angka 54% walaupun sedikit ya unggulnya. Dalam hal possession agak lumayan jauh unggulnya Spanyol di angka 68% sedangkan Swiss hanya di angka 50%. Passing successful cukup jauh juga. Spanyol di angka 90% dan Swiss di angka 86%. Average rating Spanyol unggul di angka 6,9 dan Swiss di angka 6,7. Oke, kita lihat situasional statistiknya ya. Oke, dari 11 gol yang dilakukan oleh Spanyol, 7 dari open play,
2 dari set pieces, dan 2 dari on goal. Bagaimana dengan Swiss? Dari 7 gol yang mereka ciptakan, 5 dari open play, 1 dari set piece, dan 1 dari counter attack. Spanyol belum ada dari counter attack ya. Bagaimana dengan conversion rate-nya? Ternyata Spanyol lebih unggul dibandingkan dengan Swiss. Spanyol di angka 15% secara conversion rate-nya, dan Swiss di angka 11%. Oke, kita lihat positional statistiknya ya. Kalau kita lihat, Swiss dari sisi kiri menyerang sebanyak 37%, dari sisi tengah sebanyak 27%, dan sisi kanan sebanyak 37%. Cukup merata ya antara kanan dengan kirinya. Bagaimana dengan Spanyol? Spanyol juga menyerang dari sisi kanan sebanyak 38%, dari tengah 24%, dan dari kiri pun sebanyak 38%. Sama juga jumlahnya antara sisi kanan dengan sisi kiri, sama seperti Swiss. Luar biasa. Sepertinya pertandingan ini akan banyak terjadi di sayap. Permainan saling menyerang sayap antara Spanyol dengan Swiss kemungkinan akan terjadi. Nah, kalau kita melihat statistik tadi, sepertinya Spanyol unggul ya di atas Swiss kalau melihat secara statistik dalam hal possession, dalam hal duel di udara, dalam hal passing successful, average rating. Spanyol unggul jauh dibandingkan dengan Swiss. Conversion rate-nya pun Spanyol juga lebih tinggi dibandingkan dengan Swiss. Luar biasa memang. Kalau kami lihat tim Spanyol ini semenjak kembalinya kapten mereka yaitu Sergio Busquets, lini tengah dan lini depannya Spanyol semakin tajam, lini tengahnya semakin seimbang antara penyerangan dengan bertahan. Di pertandingan pertama dan pertandingan kedua, Sergio Busquets tidak ikut dalam pertandingan Spanyol karena dia terkena penyakit COVID-19 dan harus isolasi mandiri. Tapi di pertandingan ketiga memang terjadi perubahan yang signifikan ketika Sergio Busquets masuk ke dalam tim. Sampai terakhir kemarin waktu ketika melawan Kroasia, Sergio Busquets sangat berpengaruh kalau menurut kami. Luar biasa memang. Dan kami merasa sepertinya Spanyol berubah drastis dari awal pertandingan sampai dengan sekarang. Mereka sudah melakukan metamorfosis. Permainannya sungguh-sungguh luar biasa dan kemungkinan besar Spanyol adalah kandidat juara kalau menurut kami. Nah, bagaimana dengan Swiss? Swiss juga sebenarnya mereka berhasil mengalahkan juara dunia loh. Bayangkan, Prancis itu adalah juara dunia, tapi mereka berhasil mengalahkan. Nggak gampang loh bikin gol ke gawang Prancis sebanyak 3 kali. Luar biasa kemarin pemain Swiss sebenarnya kalau menurut kami. Dan Prancis itu memang sepertinya kurang beruntung lah kalau menurut kami. Dia serangannya sudah oke kalau menurut kami, walaupun memang sepertinya ada sedikit strategi yang salah kalau menurut kami, karena mungkin dia sudah merasa dirinya unggul. Sudah merasa dirinya unggul 3-1, akhirnya dia mencoba untuk mengistirahatkan pemain karena untuk pertandingan selanjutnya. Tapi ternyata Swiss berhasil mengejar ketinggalan dan akhirnya pada saat adu penalti harus diserahkan pemain yang cukup muda yang menurut kami mentalnya belum cukup jadi di sana. Coba kalau misalnya masih ada Benzema itu ataupun misalnya Griezmann, mungkin nggak perlu Kylian Mbappe yang bisa dibilang masih muda dan masih belum matang dalam hal menendang penalti di pertandingan terakhir. Ya mungkin itu sedikit kesalahan strateginya kalau menurut kami dari sisi Perancis ya. Karena mungkin sudah merasa dirinya akan menang, berhasil unggul 2 gol dibandingkan dengan Swiss, ternyata situasi berubah drastis. Ya itu memang adalah salah satu yang harus diterima oleh Perancis ketika salah mengambil keputusan. Balik lagi ke Swiss, ya memang bisa dibilang kalau Swiss itu hebat ya, bisa dibilang. Tapi untuk mengalahkan Spanyol kali ini yang bisa dibilang Spanyol lagi performa terbaiknya kalau menurut kami. Luar biasa Spanyol ketika bermain melawan Kroasia kemarin. Itu agak susah kalau menurut kami. Swiss sepertinya cukup sampai di sini karena sudah mengalahkan tim Piala Dunia dan itu sudah suatu track record tersendiri yang bagus kalau menurut kami. Sepertinya kali ini Spanyol yang akan memenangkan pertandingan. Nah, jika kalian menyukai video ini jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Jika kalian mau komen silahkan komen apa aja, yang penting sesuai dengan etika. Maju sepak bola Indonesia. Adios.